Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari atau sudah tahu apa aja sih yang harus kita apa aja yang diperlukan dalam pembuatan media pembelajaran di Powtoon. Yang pertama harus punya akun Gmail untuk login ke Powtoon. Itu sudah teman-teman lakukan ya. Selanjutnya langkah yang kedua atau aplikasi yang diperlukan dalam mendukung pembuatan media pembelajaran ini yaitu aplikasi Camtasia 2019. Selanjutnya yaitu yang ketiga digunakan atau aplikasi pendukung lainnya yaitu aplikasi Audacity. Ini merupakan aplikasi yang boleh digunakan atau tidak, itu balik lagi ke teman masing-masing, dan boleh juga menggunakan aplikasi edit suara yang lain. Oke. Nah, kemarin ada 6 tahapan yang bisa kita lakukan dalam pembuatan media pembelajaran di Powtoon. Langkah yang pertama, kita sudah melakukannya, yaitu kita melogin ke akun Powtoon kita masing-masing. Kita kemarin sudah melakukannya. Selanjutnya, yang kedua, langkah kedua yaitu membuat media pembelajaran di Powtoon. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membuat media pembelajaran menggunakan Powtoon. Lalu terdapat 4 tahapan selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang langkah ketiga yaitu setelah kita sudah membuat media pembelajaran kita di Powtoon, langkah selanjutnya yaitu merekam media pembelajaran kita menggunakan aplikasi Camtasia 2019. Bagi teman-teman yang sudah mendownload dan menginstal aplikasi Camtasia 2019, boleh teman-teman buka, ataupun bisa teman-teman buka aplikasi lain yang teman-teman sudah install di laptop teman masing-masing. Oke, sebentar. Nah, setelah ini merupakan aplikasi sebentar. Ini merupakan aplikasi atau halaman awal dari aplikasi Camtasia 2019. Nah, tadi langkah ketiga yang harus teman-teman gunakan atau teman-teman lakukan yaitu merekam media pembelajaran kita yang sudah kita buat di Powtoon menggunakan aplikasi Camtasia 2019. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah membuka Powtoon masing-masing, produk yang sudah teman buat, selanjutnya teman-teman tadi klik preview di sini, lalu klik pause terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman buka aplikasi Camtasia 2019, lalu klik bagian record di ujung kiri atas, lalu klik, akan muncul seperti ini. Di sini yang bagian recorded inputs itu terdapat pilihan kamera dan audio. Teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dan audionya tergantung dari produk yang teman-teman buat nanti. Namun, produk yang saya buat ini, saya tidak mau menggunakan audio dan kamera. Jadi, saya menonaktifkan pilihan tersebut, hanya ngeklik bagian yang full screen, lalu klik record. Oke, setelah itu teman-teman perbesar Powtoon-nya, setelah itu akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini.
Oke, setelah sudah selesai video yang dari Powtoon, kita klik stop di sini. File tersebut otomatis akan langsung tersimpan dalam aplikasi Camtasia 2019 seperti ini. Selanjutnya, nah setelah sudah merekam media pembelajaran menggunakan aplikasi Camtasia 2019, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh teman-teman yaitu merekam narasi menggunakan smartphone. Narasi di sini berfungsi untuk memperjelas lagi media pembelajaran yang kita buat. Setelah kita rekam, lalu kita mengedit suara narasi itu menggunakan aplikasi Audacity. Nah, untuk aplikasi Audacity itu halaman awalnya seperti ini. Ini merupakan halaman awal dari aplikasi Audacity. Nah, contoh file suara yang sudah saya rekam, yaitu seperti ini. Oke, ini ya contoh narasi yang sudah saya rekam. Karena banyak karena di sini narasi yang saya rekam itu panjang, saya ingin meng-cut atau ya meng-cut bagian yang saya inginkan saja, atau hanya ingin bagian tertentu saja yang mau saya gunakan. Teman-teman bisa tinggal mendragnya seperti ini, lalu memencet Ctrl copy atau CTRL-C, lalu membuka file aplikasi Audacity lagi, klik CTRL-N, lalu mengkopinya. Nah, di sini ada bagian awal yang kosong. Nah, teman-teman bisa menghapusnya dengan mengklik delete seperti tadi itu. Selanjutnya di belakangnya juga seperti ini. Nah, misalkan ini yang mau kita gunakan, lalu kita akan men-save suara ini, yaitu teman-teman klik export sebagai MP3. Lalu teman-teman tinggal menamainya saja. Misalkan namanya ikatan ion. Seperti ini, lalu klik OK saja. Nah,
itu file suara atau narasi yang sudah kita save untuk kita gunakan nanti pada saat pengeditan. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir yaitu mengedit media pembelajaran kita menggunakan aplikasi Camtasia 2019. Karena tadi kita sudah mempunyai file media tersebut, sudah mempunyai file narasi yang akan kita butuhkan dalam pembuatan media pembelajaran dan dalam mengedit di aplikasi Camtasia. Jadi kita langsung saja ke aplikasi Camtasia 2019. Nah, ini merupakan aplikasinya. Dan ini merupakan tadi record dari Powtoon yang sudah dibuat. Nah, karena tadi awalnya masih seperti ini, teman-teman bisa memotongnya bagian tertentu sampai tertentu. Bagian mana sampai bagian mana itu sesuai selera teman-teman. Misalkan saya maunya sampai sini. Lalu klik delete, selanjutnya di belakangnya juga. Oke, seperti ini. Sampai sini paham? Ya, paham, Mbak. Paham, Mbak. Oke, nah ini merupakan sampel saja ya dari Powtoon. Dari Powtoonnya, teman-teman bisa menggunakan berbagai atau banyak Powtoon yang sudah teman-teman buat. Nanti tinggal masukkannya saja. Nah, tadi kan setelah itu kita harus memasukkan narasi ya. Klik impor media tadi. Selanjutnya ikatan kovalen. Seperti ini. Sudah teman-teman masukkan file narasinya. Setelah itu misalkan di awal teman-teman mau menambahkan intro yang sudah tersedia dalam aplikasi Camtasia, teman-teman bisa gunakan. Contohnya yang ini. Nah, untuk previewnya seperti ulangin seperti ini. Oke, ada berbagai macam intro yang sudah disediakan oleh atau yang sudah tersedia di Camtasia 2019. Namun yang saya pilih yaitu seperti yang ini. Nah, teman-teman tinggal langsung mendragnya saja ke bawah, ke halaman atau ke bagian bawah sini. Selanjutnya misalkan tulisannya pengen diganti oleh teman-teman. Misalkan ikatan kimia. Selanjutnya mau merubah jenis fontnya. Ini sudah oke. Nah, setelah intro, teman-teman mau menambahkan yang lain bisa. Ada berbagai macam pilihan yang sudah disediakan. Jadi teman-teman tinggal langsung memilih saja. Misalkan yang ini saya pilih langsung mendragnya saja di bawah sini. Misalkan seperti ini. Lalu ingin menyesuaikan sama seperti yang bawah. Misalkan pendidikan kimia. Area juga. Ini nama kita misalnya.
Lalu merubah warna hurufnya agar lebih terlihat. Jadi seperti ini misalnya. Oke. Kalau dirasa sudah, nanti akan menjadi seperti ini. Dan bagian yang ini kita akan menambahkan narasi yang sudah direkam tadi, yaitu kita klik media di sini. Kurang. Lalu tadi mendragnya saja ya, langsung mendrag ke bawah. Mau memasukkan dari sini, misalkan kita tinggal menggesernya saja. Nah, ini kan narasi yang kita rekam itu masih berjalan, sedangkan videonya sudah berlanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, teman-teman bisa menambahkan durasi dari video yang tadi itu. Misalkan di bagian sini, saya ingin menambahkan durasinya lagi agar lebih lama, supaya durasi video yang saya buat dengan narasi yang saya buat itu pas. Nah, teman-teman bisa mengklik kanan, lalu memilih bagian yang ini, extend frame, lalu menambahkan berapa durasi yang diinginkan oleh teman-teman, itu terserah. Misalkan saya pengen menambahkannya 4 detik dulu. Nah, karena 4 detik tadi sudah pas, maka extend frame yang kita gunakan hanya atau menambahkan durasi waktunya hanya 4 detik. Selanjutnya kita akan menambahkan suara untuk slide ini. Tinggal mendragnya saja seperti tadi. Misalnya. Nah, bagian LNG ini misalkan saya menambahkan lagi durasi waktunya, menambahkan 1 detik. Selanjutnya seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sebentar. Misalnya seperti ini. Ups, bukan suara yang ini. Sorry. Oke, kita langsung misalkan di bagian sini. Nah, bagian sini sama seperti yang tadi, karena narasi masih berjalan, namun video sudah lanjut ke slide selanjutnya. Teman-teman bisa menambahkan durasi dari video tersebut. Tinggal mengklik extend frame. Misalkan saya ingin menambahkan 5 detik seperti ini. Oke, misalkan dirasa kurang, kita tambahkan 1 detik lagi. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi suaranya.
Seperti itu. Selanjutnya kita klik lagi atau kita tambahkan suara narasi. Oke, bahan. Kita tambahkan lagi durasinya di sini 2 detik. Seperti ini. Selanjutnya, misalnya suara yang tadi yang ini, teman-teman bisa mengcutnya dari sini seperti ini suaranya. Nah, menambahkan terlebih dahulu frame durasinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa masukkan kembali suara yang tadi, namun di durasi yang berbeda, di detik yang berbeda, tinggal menggeser saja bagian yang mau digunakan oleh teman-teman, seperti ini misalnya. Nah, tinggal dimasukkan lagi atau digeser kembali. Nah, misalkan durasinya terlalu panjang, kita kurangi durasinya. Oke, selanjutnya menambahkan suaranya kembali, seperti contoh yang tadi. Oke, karena tadi sudah videonya sudah berpindah, kita tambahkan lagi durasinya menjadi 9 detik, misalnya saya tambahkan. Oke. Saya akan menambahkan durasinya lagi. Tambahkan jadi 12 detik. Kita tambahkan lagi durasinya menjadi 15 or 16. Oke, 16. Nah, selanjutnya kita masukin lagi, masukkan kembali. Nah, misalkan di sini saya ingin menambahkan durasinya agar suara narasi yang saya sudah rekam dengan video yang
sudah dibuat bisa sama. Misalkan terlalu lama, durasinya kita kurangi 2 detik. Tambahkan lagi. Nah, misalkan videonya sudah dibuat, isinya seperti itu. Lalu teman-teman bisa menambahkan penutup. Penutup juga di sini udah ada, sudah disediakan secara gratis. Misalkan saya ada 2 pilihan di sini, saya ingin memilih yang intro 3 ini. Penutup yang nomor 3 ini. Selanjutnya, kita ganti saja teksnya atau jenis hurufnya agar lebih terlihat. Ini sesuai selera masing-masing dari teman-teman aja pemilihannya. Tulisannya juga boleh teman-teman gunakan yang lainnya. Selanjutnya misalkan di sini ada Oke. Oke, misalkan sudah sampai sini apakah paham atau ada yang terlalu cepat dalam saya menjelaskannya? Bisa teman-teman potong ya gitu. Apakah jelas sampai saat ini? Paham, Mbak. Tapi audionya itu nggak bisa kedengaran, Mbak. Audio saya? Bukan Oh, audio dari voice-nya yang di-insert ke video. oh, itu kenapa ya? Mungkin tadi sebelum share screen belum centang yang itu, Mbak. Yang share audio itu sudah dicentang belum ya, Mbak? Wah, iya ya, sorry. Kalau enggak, share screen ulang aja, Mbak. Ya, ini kalau seperti ini ya, coba ya. Wah, maaf ya. Kita sudah Kalau melihat, ini, Mbak. Iya, Mbak, udah Ya, kedengeran. udah denger, Mbak. oke, sorry. Oke, dari awal ya, misalkan dari awal tadi, dari sini, dari audio yang pertama, Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ikatan ion. Selanjutnya, misalkan tadi, karena tadi suaranya tidak terdengar, narasi dan video yang kita buat bisa kita samakan dengan cara tadi mengklik extend frame dan durasi. Ini kenapa sih tidak bisa diklik extend frame sama durasinya? Karena ini filenya atau ini full gini seperti ini, mepet antara slide yang ini dan yang selanjutnya. Jika teman-teman ingin mengextend atau menambahkan durasi, teman-teman geser dulu slide atau ya slide selanjutnya itu teman-teman geser dulu. Setelah itu baru bisa muncul extend frame dan durasinya. Seperti itu. Setelah teman-teman sudah
memasukkan narasi ke dalam media yang kita buat, dan kita juga sudah membuat penutup seperti ini untuk memperindah dari media yang kita buat. Teman-teman bisa menambahkan transisi. Ini balik lagi ke kreativitas teman masing-masing. Biasanya saya menggunakan transisi ini untuk melihat perbedaan dari slide 1 ke slide selanjutnya. Misalnya seperti ini. Pilih transisi yang diinginkan oleh teman-teman. Selanjutnya tinggal mendragnya saja ke bawah seperti ini. Dan pilih antara slide berapa dan slide berapa yang diinginkan transisi tersebut. Di tengah-tengah gini, lalu kita simpel seperti ini. Akan menjadi seperti ini misalnya. Oke. Sama untuk yang terakhir juga. Kita pilih transisinya. Selanjutnya kita drag seperti ini. Drag ke slide yang ingin kita pakai untuk transisi. Nah, karena dirasa media ini terlalu sepi jika hanya terdapat suara narasi dan video ini saja, saya kemarin menambahkan musik yang melodinya atau iramanya yang tidak terlalu berisik. Itu balik lagi itu opsional ya, teman-teman bisa menggunakan atau tidak. Kemarin saya menggunakan atau menambahkan suara, menambahkan musik, yaitu seperti ini. Menambahkan soundtrack bahasanya mah. Saya pilih yang ini. Lalu akan menjadi seperti ini. Nah, kan kalau musik yang kita play pada video pembelajaran, karena volume musiknya terlalu besar di sini, nanti akan menyaingi narasi yang sudah kita masukkan. Jadi pas bagian musik ini teman-teman bisa menurunkan volumenya menjadi sesuai yang diinginkan oleh teman-teman. Misalkan saya menjadi 38 agar musik yang kita masukkan tidak mengganggu narasi yang harusnya menjelaskan tentang materi di dalam produk ini. pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai ikatan ion. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Seperti itu, teman-teman bisa mengubah volume suara ini menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih kecil. Itu tergantung dari teman-teman, selera teman-teman saja. Setelah itu, misalkan di awal ini saya ingin bagian kosong ini, bagian kosong yang tadi saya tidak ingin gunakan, jadi saya langsung meng-cut-nya saja dengan cara menarik seperti ini. Nah, lalu kita klik copy saja, lalu klik paste. Nah, kita copy lagi di sebelah sini. Nah, misalkan di sini kan terakhirnya nih. Musik yang kita gunakan pengennya yang terakhir tuh emang terakhir dari musik ini. Kita tadi seperti ini ya. Seperti ini.
Oke, seperti ini. Lalu akan jadi seperti apa? Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ikatan ion. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Apakah kalian pernah mendengar LNG, LPG, ataupun CNG? Mungkin banyak dari kita masih asing dengan hal tersebut ya. Lalu, apa itu LPG, CNG, dan LNG? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dan yang atas ini yang karena saya tadi men-share screen, jadi file Powtoon yang kita record terdapat apa ya ini ya? Pilihan-pilihan dari itu ya Zoom. Jadi ini kalau kalian nge-record biasa itu tidak akan ada. Terus juga ada aktif window juga. Kalau misalkan di laptop teman-teman itu tidak ada, mungkin nanti tidak ada di hasil record yang teman-teman record. Nah, misalkan setelah sudah nih produknya sudah jadi, sudah selesai diedit, teman-teman bisa menyimpan file ini. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Sebentar. Oke. Oh ya, untuk fitur-fitur yang sudah disediakan Camtasia ini, teman-teman bisa gunakan untuk mengedit media teman-teman. Itu balik lagi ke kreativitas teman-teman. Kalau untuk dasar sih itu yang saya jelaskan. Soalnya kita akan men-save atau menyimpan produk ini dalam bentuk MP4. Caranya dengan mengklik bagian share di sini, bagian ujung kanan atas. Lalu kita pilih yang local file. Kita klik next di sini. Nah, di sini pilihannya terdapat pilihan yang akan kita simpan itu dalam bentuk apa? Teman-teman di sini ada pilihannya. Kalau saya biasanya dalam bentuk MP4. Bisa di sini ada juga format WMV, AVI, GIF, dan MPA atau audio doang. Tapi saya yang MP4. Lalu klik next di sini, klik next lagi, klik next lagi. Nah, di sini kita bisa menamai produk kita agar mudah dicari dengan namanya ikatan kovalen misalkan. Ikatan kovalen. Penyimpanannya juga folder. Bagian folder di sini teman-teman bisa menyesuaikan saja pengen disimpan di bagian mana. Misalkan saya dalam bentuk video di video sini. Oke, kita klik finish. Nah, kita tinggal tunggu pemprosesannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mbak, maaf mau nanya. Ya. Yang tadi kan setelah kita membuat narasinya di HP kan terus dimasukin ke aplikasi audio apa itu tadi? Audacity. Ya itu. Nah, itu aplikasinya itu fungsinya buat apa sih Mbak? Maksudnya kayak apa cuman buat ngepotong si narasinya kita aja, apa bisa buat kayak ngejernihin suaranya atau gimana gitu? Oke, mana Audacity?
Sebenarnya kemarin saya hanya berfungsinya untuk memotong suara saja, karena pada saat di sini sebenarnya ada efek-efek yang bisa teman-teman gunakan. Noise reduction di sini ada ya, misalkan sesuai kemauan teman-teman aja dalam mengedit suara yang tadi suaranya. Kalau saya kemarin hanya memotong saja, tapi aplikasi Audacity ini bisa terdapat banyak pilihan. Ada misalkan get noise profile itu apa ya kemarin? Sebentar. Kita. Sebelum itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Adapun tujuan jadi aplikasi Audacity ini nggak cuma buat memotong suara yang narasi yang sudah direkam oleh teman-teman, bisa juga diedit sesuai dengan selera teman-teman. Di sini banyak pilihannya. Cuma karena dirasa kemarin saya pada saat mengedit terlalu aneh, jadi narasi yang sudah saya rekam tidak saya ubah atau tidak saya berikan efek apapun. Saya hanya menggunakan aplikasi ini untuk mengedit atau memotong suara narasinya saja gitu. Seperti itu. Jelas atau tidak? Ya, jelas. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Nanti akan tersimpan seperti ini. Kalau kita pengen mengklik membuka file tersebut, klik video, akan tersimpan seperti ini ikatan kovalen. Selanjutnya yang ini, kita akan memplaynya. Sebentar. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ikatan ion. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Apakah kalian pernah mendengar LNG, LPG, ataupun CNG? Mungkin banyak dari kita masih asing dengan hal tersebut ya. Lalu, apa itu LPG, CNG, dan LNG? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. LPG atau singkatan dari Liquefied Petroleum Gas merupakan bahan bakar pengganti minyak tanah. LPG terdiri dari susunan butana dan propana. CNG atau Compressed Natural Gas merupakan kompresi gas alam. CNG terdiri dari gas etana dan metana yang diambil dari gas alam. Saat ini, CNG digunakan sebagai bahan bakar busway di Jakarta.
LNG atau liquefied natural gas merupakan gas yang didominasi oleh etana dan metana. Kegunaan gas LNG sangat banyak, di antaranya sebagai bahan bakar kendaraan, industri, pembangkit listrik, serta bahan baku pembuatan pupuk. Kita sudah melihat bahwa salah satu penyusun CNG dan LNG yaitu metana. Berdasarkan rumus kimianya, gas metana tersusun atas 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Gas metana atau CH4 digolongkan menjadi ikatan kovalen. Mengapa bisa demikian? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya ikatan kovalen, jenis-jenis ikatan kovalen, dan sifat-sifat senyawa kovalen. Yang tadi yang soundtrack itu, saya juga pakainya apa? Saya gunakan soundtrack itu atau musik itu dari Powtoon sih Pak sebenarnya. Aplikasi Powtoon tuh sebenarnya banyak, sesuai selera dari teman-teman masing-masing aja. Nah, caranya itu sama seperti tadi nge-record, tapi bagian yang suara aja seperti ini coba ya. Bagian suaranya saja yang saya record seperti sebentar. Nah, kalau misalkan dari saya masukkan musik langsung di dalam produk Powtoon saya, karena yang saya gunakan ini akunnya gratis, takutnya suaranya tuh aneh gitu Pak musiknya. Kan dari produk yang file yang satu ke file yang lainnya kan takut musiknya tidak sinkron. Jadi saya menggunakan pilihan seperti itu, opsi seperti itu. Misalkan di sini bagian musik atau sound. Nah, yang kita cari yang gratis aja. Nah, misalkan saya maunya yang ini, misalkan tadi saya gunakan, kan banyak ya, jadi teman-teman bisa milih aja sesuai selera teman-teman. Kemarin saya misalkan yang mau break, sebentar. Yang ini moving ahead ataupun yang bawahnya. Nah, teman-teman sama seperti tadi, cuma record, klik record. Audionya dinyalain oleh teman-teman. Pilihan audionya itu yang mikrofon sepertinya. Yang mikrofon ini, iya, langsung klik record. Nah, misalkan mau yang ini. Misalnya seperti itu, lalu teman-teman klik stop saja. Mana ya? Sorry, harusnya di file yang baru. Oke, klik yang file yang baru.
seperti itu. Selanjutnya klik stop di sini. Otomatis akan langsung tersimpan. Oh, salah ternyata. Oke, sebentar. Oke, kayak lupa yang volumenya belum saya nyalakan. Seperti itu contohnya langsung. Oh, wait. Maaf. Kok aneh ya? Sebentar. Wow. Oke, misalnya yang itu. Seperti itu contohnya. Kok saya lupa ya. Kemarin gimana ya? Bentar ya, maaf. Do not record the full sistem audio. Kayaknya ini coba ya. Kita coba. Saya udah lupa. Sorry. Itu kita klik stop. Wow. Oh ya, seperti itu yang ini. Misalnya seperti ini, nanti mungkin bisa dikurangi yang kita bagian yang klik-klik yang mengganggu seperti tadi itu. Misalnya kita sama saja seperti tadi. Ini kita play. Bukan yang ini ternyata. Mohon maaf. Wow. Wow. Seperti ini. Nah, tinggal pas bagian menyimpannya saja.
kita pilih MP4 di sini yang audio only. Kalau kita klik next lagi, next saja. Ini juga misalkan lagu di video juga foldernya. Seperti itu sih Pak untuk audio apa soundtracknya itu. Caranya kayak gitu. Biar terkesan membuat produknya dari Pawtun langsung gitu Pak. Jadi musik yang saya gunakan juga dari Pawtun. Saya pernah tergantung ya dari Pawtunnya, saya pernah pas buat produk itu auto save, tapi pernah pada saat saya mau mengedit menambahkan sesuatu di Pawtun itu, tapi karena jaringannya tiba-tiba tidak stabil, itu yang saya sudah tambahkan, saya sudah edit dalam produk saya itu tidak ada. Jadi sepertinya tidak auto save ya. Jadi teman-teman harus ngeklik save terus kalau pas satu bikin produk di Pawtunnya. Untuk jaga-jaga aja sih teman-teman. Oh gitu. Oke, Mbak. Iya. Thank you. Boleh, Mbak? Apa gimana? Ini share pengalaman juga. Karena aku Ya. yang sering ngelek kan, Mbak. Jadi kalau yang pengalaman aku tuh, Mbak, yang udah kita ubah, nah yang pas itu pasti ke save itu, Mbak. Oh, pasti Gitu, ke Mbak. save. Kalau pengalaman aku ngedit pasti ke save. Dia tuh auto save kayak gitu, nah, Mbak. Dalam selang waktu beberapa detik atau beberapa menit, entah. Dia ada selang waktunya, Mbak. Oh iya, berarti misalkan kalau berarti kalau buat itu auto save ya. Cuma saya pernah kejadian yang kalau pas ngedit setelah produk saya udah selesai, tapi saya pengen nambah-nambahin lagi nih, tiba-tiba pas yang saya editkan itu tidak ada. Mungkin itu ada pengalaman dia, pengalaman saya juga bisa berbeda gitu. Tergantung gak tuh ya logaritma atau cara kerja Pawtun, cara save-nya kayak gimana. Kalau saya pengalamannya kayak gitu pernah. Tapi benar kata Mbak tadi, yang aman tuh langsung klik save di atasnya tuh dah. Iya. Ada di taskbar atas. Langsung save deh. Oke. Ada lagi? Mbak mau tanya. Ya. Produknya Mbak yang buat skripsi itu durasinya berapa menit? Oke. Saya ngambil bab kimia yang buat saya jadikan produk skripsi saya itu ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu kan banyak ya subbab-subbabnya gitu. Jadi setiap subbab itu saya buat durasinya antara 10 hingga 20 menit. Karena menurut saya sebenarnya lebih dari 15 menit saja itu sudah membuat penontonnya atau yang menonton tuh agak jenuh ya. Jadi sebisa mungkin saya membuat produk itu durasinya antara 10 hingga 20 menit. 20 menit itu dirasa udah sangat-sangat maksimal kalau buat video pembelajaran gitu. Soalnya takut udah nggak konsentrasi lagi gitu yang menontonnya. Kalau saya seperti itu. Berarti di Pawtun itu kan durasinya 3 menit ya Mbak, kurang lebih. Nah, berarti Mbaknya nge-record videonya itu berkali-kali gitu? Iya, berkali-kali. Saya kasih contoh ya, sebentar. Saya berkali-kali nge-record, misalkan, nah ini kan file-file yang sudah saya pernah buat ya untuk produk skripsi saya. Nah di nama-namanya ini aja nih ada pendahuluan, sebentar. Pendahuluan ikatan kovalen nomor 16. Selanjutnya ada yang nomor 17 di sini.
Ada pendahuluan ikatan kovalen nomor 17. Selanjutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen nomor 18. Ini 18 lagi ikatan kovalen lagi. Jadi karena tadi balik lagi karena akun Powtoon kita itu gratis, jadi kan hanya bisa 3 menit. Nah, sedangkan misalkan untuk membahas satu subbab saja mengenai ikatan kovalen tuh nggak cuma butuh satu saja gitu tuh. Jadi ada banyak, misalkan di sini ada 4 gitu ya, ada 4 video yang saya buat, yaitu kalau misalkan full untuk 3 menit keseluruhan itu ada 12 menit durasinya. Jadi saya berulang 4 kali untuk nge-recordnya. 16, 17, 18, 18, 1 ini. Seperti itu. Dan untuk di file Camtasia-nya seperti ini. Sebentar. Misalkan ikatan kimia 1. Lagi loading. Mungkin untuk menunggu loading ini ada yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman. Mbak, berarti dari 12 menit yang produknya Mbak tadi gabungan dari video record dari Powtoon ini, Mbak? Iya, yang tadi kan yang Mbak contohin atau itu baru satu video ya, satu file dari Powtoon. Sebenarnya kalau kita buat produk skripsi itu enggak, butuhnya lebih dari satu gitu. Nah, di sini nih contohnya. Ini ada satu file, selanjutnya ada lagi file berikutnya, ada file berikutnya lagi, file-file berikutnya nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini malah 5 ya, tapi mungkin durasinya untuk satu file itu ada yang kurang dari 3 menit, ada yang pas 3 menit. Nah, ini 12 menit doang nih keseluruhan dari produk skripsi yang pertama yang ini. Seperti itu. Jelas